Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Uswa Sakina. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A semester 3, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Di sini, saya akan mereview sebuah naskah drama dengan judul Mengapa Engkau Culik Anak Kami, karya seorang sastrawan yang sangat terkenal, yakni Seno Gumira Adjidharma. Seno Gumira Adjidharma itu adalah seorang sastrawan yang sangat terkenal. Beliau itu lahir di Boston, Amerika Serikat pada tanggal 19 Juni 1958 dan naskah drama Mengapa Kau Menculik Anak Kami ini merupakan salah satu karya dari Seno Gumira Adjidharma. Nah, untuk itu langsung saja kita bahas apa sih isi dari naskah Mengapa Kau Culik Anak Kami ini. Berhubung naskah ini mempunyai 3 babak, maka dari itu saya akan menjelaskan naskah ini secara babak per babak. Karena apa? Untuk lebih jelas dan lebih paham apa sih isi dari naskah ini. Seperti itu. Pada babak pertama, tokoh yang dimunculkan oleh pengarang itu ada 2, yakni tokoh ayah dan tokoh ibu. Di mana naskah drama ini itu mengangkat tema sosial politik yang sedang terjadi di tengah masyarakat tersebut, yakni kasus teror. Di mana pada awal terjadinya naskah ini itu pada saat ibu sedang membaca buku cara mengatasi teroris. Lantas ayah berkata kepada ibu. Beliau menanyakan seperti ini. Kenapa kau membaca buku seperti itu? Ibu menjawab, buku ini dibaca untuk negaranya yang hancur, untuk orang-orang di negara itu yang sedang hancur. Lantas, apakah negara kita sedang hancur? Ya, seperti itu. Jadi, buku ini memang sangat cocok dibaca oleh pelajar, oleh mahasiswa, oleh politikus, oleh aktivis, wartawan, dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengatasi kasus teror yang sedang berlangsung di negara mereka. Kemudian, pada babak pertama ini, alur yang digunakan pun merupakan alur campuran, di mana kita itu diajak flashback atau melihat kembali ke beberapa tahun ke belakang. Pada saat itu, tokoh ibu itu masih kecil. Kemudian tokoh ibu itu melihat pada suatu hari ada segerombolan orang yang mengepung salah satu rumah, kemudian gerombolan itu berteriak-teriak. Mereka histeris karena ternyata orang yang mereka cari itu lari dan naik ke atas genteng. Kemudian singkat cerita, orang yang di atas genteng itu jatuh ke bawah, kemudian terkepung dan terperangkap. Lantas, apa yang dilakukan oleh segerombolan orang itu kepada orang yang mereka cari? Mereka itu menggorok lehernya seperti binatang. Kemudian mereka juga tidak segan untuk mengayunkan linggis dan menancapkan kepada orang itu. Begitulah keadaan zaman dahulu. Kemudian kita juga diajak kembali oleh pengarang untuk memasuki tahun yang sekarang, di mana alur yang digunakan itu merupakan alur maju. Dan apa yang terjadi pada tahun-tahun kebelakang itu terjadi lagi pada tahun sekarang, di mana korbannya itu adalah ayah dan ibu itu sendiri. Karena apa? Karena anaknya itu diculik. Mengapa anaknya itu diculik? Karena anak itu mempunyai ide dan pikiran atau sikap kritis yang tinggi terhadap pemerintah. Dan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang memiliki sifat ideologis dan kritis terhadap apapun itu, mereka itu dianggap berbahaya dan dianggap mengancam bagi kekuasaan negara mereka. Dan itulah isi dari babak pertama. Kemudian, pada babak kedua ini, pengarang masih mengangkat tokoh ayah dan ibu. Bermula pada tokoh ibu itu selalu memanggil Mbok. Beliau memanggil Mbok seperti ini. Mbok, Mbok, Mbok. Tetapi Mbok tidak kunjung datang. Kemudian ayah mengatakan kepada ibu bahwa Mbok itu selalu pergi keluar ke sungai untuk membakar kemenyan pada malam Jumat Kliwon. Apakah ibu tidak ingat? Ternyata ibu tidak ingat. Kemudian singkat cerita ayah menjelaskan apa yang terjadi pada zaman dahulu dengan Mbok. Mbok itu merupakan pemain ludruk dan pada suatu hari ada segerombolan orang-orang yang tidak bertanggung jawab
membasmi atau membunuh para pemain ludruk itu. Kemudian hanya tersisalah Embo seorang diri. Seketika itu sungai seperti merah darah, mayat mengalir begitu saja. Dan untuk orang-orang yang berada di pinggir sungai itu, notabene mereka itu merupakan masyarakat yang ekonominya rendah atau kecil, di mana mereka selalu menunggu mayat-mayat itu lewat, dan kemudian mereka itu menggayat mayat-mayat itu ke pinggir kali, bukan untuk menolong, tetapi untuk menjarah. Mereka menjarah semuanya, seperti emas, jam tangan, hal-hal yang sangat berharga. Bahkan gigi emas pun mereka cabut agar mereka dapat menghidupi perekonomian mereka. Kemudian singkat cerita, ayah membicarakan tentang ide dan gagasan. Karena untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka itu sudah mempunyai data keluarga, data nama, tanggal lahir, data-data yang sangat spesifik dengan orang-orang yang memiliki pemikiran atau gagasan yang ideologis. Mereka itu sudah menganalisis apakah orang ini harus diculik atau tidak, apakah orang ini harus dibunuh atau tidak, dan apakah orang ini harus dikembalikan lagi atau tidak. Mereka itu menganalisis, mengkaji siapa atau orang-orang yang bagaimana yang mereka harus culik dan mereka bunuh. Dan itulah kejahatan pada masa tersebut, di mana orang-orang yang memiliki ideologi dan pikiran kritis itu mereka selalu menyingkirkan, baik itu secara diculik maupun dibunuh, apakah itu dikembalikan lagi atau tidak. Itulah kenyataannya seperti itu. Kemudian pada babak ketiga atau babak terakhir, tokoh ibu dan tokoh ayah pada saat ini tidak bisa tidur. Karena apa? Karena mereka itu mengingat anaknya yang diculik. Apakah anaknya itu masih hidup atau tidak? Apakah anaknya itu akan dikembalikan atau tidak? Mereka tidak tahu. Nama dari anaknya itu adalah Satria. Satria itu mempunyai pemikiran dan ideologi yang sangat tinggi. Dan oleh sebab itu, karena hal itu, Satria itu diculik. Sampai saat ini dia belum dikembalikan kepada orang tuanya lagi. Tetapi jika kita melihat bahwa tidak sedikit orang-orang yang diculik tetapi dikembalikan lagi kepada orang tuanya. Mereka ditanya secara terpaksa, dengan ditempeleng, disunduti oleh rokok. Tidak hanya itu juga, mereka juga disiksa dan ditindas jika mereka tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang dilemparkan kepada mereka. Dan penyiksaan yang mereka terima bukan hanya itu saja. Mereka juga sering dimasukkan kepalanya ke dalam air sehingga mereka itu kehabisan napas dan oksigen. Sampai akhirnya mereka mengap-ngap dan akhirnya mereka itu meninggal. Itu adalah penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh segerombolan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan rata-rata orang yang diculik mengalami hal seperti itu. Lantas, bagaimana dengan Satria? Ayah dan ibunya hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan anaknya. Apakah anaknya itu sudah meninggal atau masih hidup? Jika masih hidup, mengapa anak itu tidak dikembalikan? Dan jika sudah meninggal, di manakah anak itu dikuburkan? Atau apakah anak itu dibuang? Mereka hanya menunggu hal itu. Dengan sedih ibu bertanya, "Mengapa kau culik anak kami?" Jadi, pada intinya, naskah "Mengapa Kau Culik Anak Kami" ini menceritakan tentang zaman di mana orang-orang yang berpikir kritis atau mempunyai ideologis yang bagus terhadap negara itu dianggap orang-orang yang dapat membahayakan kedudukan mereka. Dan orang-orang tersebut akan mereka culik dan akan mereka bunuh. Dan itu adalah inti dari naskah "Mengapa Kau Culik Anak Kami". Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada hal atau ucapan yang salah dalam penyampaian review naskah drama "Mengapa Kau Culik Anak Kami" ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.